Beginilah proses pembuatan pupuk kompos dari daun kering dan sampah dapur rumah tangga. Caranya sangat mudah dan simpel. Dan inilah pupuk kompos yang sudah jadi. Pertama, siapkan wadah. Wadah apa saja seperti drum, ember cat, karung, plastik sampah dan wadah lainnya. Kemudian, lubangin bagian bawah. Tujuan lubang kecil-kecil di bawah permukaan wadah supaya sisa-sisa air yang dikeluarkan sampah organik dapat merembes keluar. Letakkan wadah di tempat teduh atau di bawah pohon, masukkan daun-daun kering dan sampah-sampah dapur seperti sisa sayuran, kulit buah, dan sampah dapur lainnya. Ingat, jangan campurkan bahan ini dalam pembuatan kompos, seperti sisa tulang ikan atau ayam, sisa makanan yang mengandung minyak atau susu dan sampah plastik. Karena bahan ini tidak bisa hancur dan menghambat proses pembuatan pupuk kompos. Siram dengan air cucian beras. Air cucian beras berfungsi sebagai biostarter. Larutan air cucian beras berisi mikroorganisme pendegradasi, pengurai yang berguna untuk menguraikan limbah organik, sehingga dapat mempercepat pembuatan pupuk kompos. Tutup wadah secara rapat agar terhindar dari air hujan. Setelah 3 hari, saya tambahkan lagi daun kering. Saya juga tambahkan sampah buah. Tambahkan juga nasi sisa dan air cucian beras. Kemudian tutup kembali. Setelah 9 hari, aduk kompos untuk memastikan bahwa pengomposan terjadi secara merata selama proses pencampuran. Penambahan sampah sayuran. Kemudian tutup kembali. Setelah 40 hari, media kompos sudah sangat menyusut. Aduk kembali kompos agar lebih cepat terurai. Di umur 40 hari ini, saya akan mengaduk komposnya 1 minggu 1 kali sampai pupuk komposnya jadi. Terakhir, saya akan menambahkan sampah sayuran lagi.
Setelah 70 hari, pupuk kompos sudah sangat hancur dan matang. Ciri-ciri kompos sudah jadi dan baik adalah, warna kompos coklat kehitaman. Aroma kompos yang baik tidak menyengat, tetapi mengeluarkan aroma seperti bau tanah atau bau humus hutan. Apabila dipegang dan dikepal, kompos akan menggumpal. Apabila ditekan dengan lunak, gumpalan kompos akan hancur dengan mudah. Saatnya untuk mengambil pupuk kompos yang sudah jadi. Jika ingin membuat kompos lagi, maka Anda dapat mengisi wadah kembali dengan sampah dapur seperti di awal video. Dengan begitu, Anda tak perlu membuang sampah dapur Anda. Anda juga tak perlu membeli pupuk lagi yang harganya makin hari semakin tak masuk akal di luar Nurul. Pupuk kompos bisa langsung diaplikasikan pada tanaman sebagai pupuk organik susulan. Begitulah cara membuat pupuk kompos sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini.